Halo guys, back again with channel Film Terus. Kali ini Ane akan ceritakan alur sebuah film dengan plot atau jalan cerita tersimpel sejauh ngembangin di channel gengs. Hahaha. Bisa dibilang nih film punya alur yang straight, lurus-lurus aja. Gak ada konflik mendebarkan sama sekali. Tapi jalan ceritanya bikin kita melongo-melongo sendiri loh. Gak percaya? Yuk kita tonton alur cerita film Ghost Tropic. Sebuah ruang tamu lengkap dengan perabotan, meja, sofa, keramik, dan tak ketinggalan televisi. Di situ kita akan melihat sebuah transisi dari ruangan yang dipenuhi oleh cahaya matahari, lalu berangsur-angsur akan berkurang. Tandanya adalah perubahan dari siang hari menuju ke malam hari. Di sana tidak ada tanda-tanda seseorang di sana, tidak ada tanda-tanda juga gerak-gerik seseorang atau tokoh-tokoh. Namun ada sebuah narasi yang berisikan tentang pandangan si tokoh tentang kehidupannya yang berkaitan erat dengan ruang tamu tersebut. Dan ia menjelaskan bahwa ruang tamu tersebut memberikan atau mewakilkan gambaran kehidupannya dan mungkin akan berbeda apabila orang lain yang melihat pemandangan ruang tamu tersebut. Adegan berikutnya memperlihatkan sekumpulan orang sedang kungku-kungku, sedang tertawa terbahak-bahak, serta seorang tokoh sentral dalam film ini yang bernama Khadijah, seorang wanita berjilbab di usia pertengahan dewasanya. Ia diketahui di situ menjadi seorang pegawai pembersih kantoran. Dan saat itu ia tengah menikmati masa istirahatnya bersama dengan teman-temannya. Di saat tertawa bersama-sama, Khadijah malah kelihatan menangis di sana. Entah itu menangis beneran atau menangis karena tertawa saking lucunya. Kongko-kongko di sebuah ruangan pun end. Khadijah pulang berjalan kaki dari tempat kerjanya menuju ke stasiun bawah tanah. Ia kemudian menaiki sebuah kereta untuk mencapai rumahnya. Diketahui kereta tersebut adalah kereta terakhir yang akan berjalan di hari itu karena hari sudah mulai larut malam. Ia kemudian duduk di salah satu kursi, melihat pemandangan luar melalui kaca kereta. Dengan headset, mungkin ia tengah mendengarkan musik atau lantunan murotal Al-Quran. Karena hari yang panjang dan pekerjaan yang begitu berat, ia pun mengantuk dan tertidur pulas di dalam kereta. Padahal selama 20 tahun naik kereta, Khadijah tak pernah ketiduran di perjalanan. Nah, dalam pandangan ini atau dalam gambaran dalam film ini terlihat bahwa satu gerbong kereta terlihat kosong melompong dan begitu sepi. Ya wajar saja karena itu adalah kereta terakhir dan kita bisa melihat dari stasiun juga bahwa keadaannya sepi sekali, hanya ada 1-2 orang saja. Khadijah yang tertidur pulas akhirnya malah kebablasan hingga sampai di stasiun pemberhentian yang terakhir. Bahwa diketahui jaraknya antara stasiun terakhir hingga rumahnya begitu jauh. Ya karena terlalu larut malam, ia pun kehabisan bis dan hanya bisa menelpon seseorang yang bernama Bilal, yang mungkin itu adalah anak laki-lakinya, dengan harapan untuk mendapatkan jemputan darinya. Atau harapannya mungkin adalah untuk memberitahu Bilal di rumah bahwa ia akan pulang terlambat. Lantas Khadijah berjalan kaki untuk mencicil jarak. Nah, sepanjang Khadijah berjalan kaki ini, kita disuguhkan dengan pemandangan kota, lalu lintas perjalanan yang teratur, dan diketahui bahwa latar kota ini adalah berada di kota Brussels. Beda banget ya sama Jakarta ya. Hahaha. Ya peace.
Khadijah kemudian mampir di sebuah shopping center atau yang kalau kita sebut dengan istilah mall yang begitu besar. Nah, di sana diketahui bahwa mall tersebut sudah tutup. Kita bisa melihat bahwa sekitarannya terlihat gelap, lampu-lampunya sudah dimatikan. Ia bermaksud untuk masuk ke dalam sana dengan tujuan untuk menarik uang dari mesin ATM. Ya rencananya dia pengen naik taksi ya, karena di sana ia sudah kehabisan bis. Namun begitu sayangnya setelah ia bertemu dengan penjaga di sana yang menceritakan bahwa mall tersebut sudah tutup. Namun karena merasa kasihan kepada Khadijah, akhirnya si penjaga mall memperbolehkan Khadijah untuk mengambil uang dan masuk ke dalam mesin ATM. Dan sungguh sangat tak beruntung setelah melihat bahwa Khadijah memiliki saldo yang tidak cukup untuk ongkos taksinya. Aduh, kasihan sekali. Kemudian Khadijah mencoba untuk menahan diri dan kemudian ia berujar bahwa mesin ATM-nya berfungsi. Namun karena kehabisan uang, ia tidak bisa menarik uang sama sekali ya. Ia kemudian dipandu oleh penjaga mall tersebut dan sekilas melihat ada burung beo di sana. Kondisi shopping center atau mall sudah sangat sepi, gelap gulita, penerangan sudah dimatikan semua, dan kemudian toko-toko juga sudah tutup. Kesannya begitu horor cuy. Kemudian penjaga bercerita bahwa di salah satu area akan dilakukan pembongkaran untuk membangun sebuah taman air tropis. Lalu ia menunjukkan titik bis malam akan berangkat dari sudut kota tersebut. Khadijah pun berterima kasih kepada sang penjaga karena telah memberinya bantuan. Kemudian ia berangsur menuju ke tempat yang ditunjuk oleh sang penjaga. Beruntungnya ia masih mendapatkan bis malam yang akan segera berangkat. Namun keberuntungan itu berubah 180 derajat karena ternyata bis malam tersebut tidak berfungsi, hingga membuat semua penumpang yang sudah naik pun harus turun kembali. Khadijah terpaksa harus lanjut berjalan kaki. Kemudian di tengah perjalanannya ada seseorang yang tidur di jalanan. Di jalanan tersebut, orang tersebut tidur ditemani oleh seekor anjing. Ya mungkin itu adalah anjing peliharaannya. Dan pas anjingnya tiba-tiba menggonggong, ngagetin banget cuy. Khadijah mendekati orang tersebut untuk mengecek napas. Ia lalu memperbaiki posisi tidur orang tersebut. Mohon maaf ya, mungkin orang yang ia temui adalah tunawisma ya. Kondisi tunawisma sepertinya tidak baik. Lantas Khadijah memanggil polisi untuk bisa membawanya ke rumah sakit. Polisi datang mengamankan kondisi si tunawisma. Anjing tadi diikat di sebuah tiang dengan harapan tunawisma akan mengambilnya keesokan hari jika sudah sembuh. Karena sang polisi tentunya tidak bisa memelihara anjing ya guys. Nah, setelah semua kejadian itu, Khadijah melanjutkan jalan kakinya. Sampai di suatu rumah ia melihat seorang pria yang tengah membuat sesuatu. Sepertinya sedang buat kopi ya. Si pria melihat keberadaan Khadijah dan memberi isyarat supaya tak bersuara. Wah, ngeri banget cuy. Kayaknya kayak film horor ya. Nah, kemudian ada seseorang yang tiba-tiba memanggil Khadijah, kemudian bertanya mengapa Khadijah berada di sana, padahal bukan rumah Khadijah sendiri. Khadijah pun menjawab bahwa ia kebetulan melewat tersebut dan bercerita bahwa ia pernah bekerja di rumah tersebut sebagai tukang bersih-bersih rumah itu. Alangkah mengagetkan ketika si pria menjawab rumah tersebut sekarang kosong dan tidak ada penghuninya ya tentunya. Loh, lantas pria yang kasih isyarat tadi siapa ya cuy? Jadi kayak creepy-creepy gitu guys. Jalan kaki lagi. Sekarang Khadijah mampir di sebuah minimarket. Khadijah menyeduh teh tapi ternyata teh celupnya sudah habis. Beruntungnya si kasir membantu mengambilkan stok yang masih ada.
Merci. Sebenarnya minimarketnya bentar lagi tutup, tapi ia memperbolehkan Khadijah minum sementara di dalam minimarket karena di luar begitu dingin. Diam-diam si Kasih memperhatikan tindak tanduk dari Khadijah. Nampaknya ia kasihan padanya, apalagi setelah Khadijah memberitahunya kalau pergelangan kakinya sedikit bengkak akibat jauh berjalan kaki. Je suis enflée. Minimarket pun tutup, Khadijah harus keluar. Si kasir juga sudah berkemas-kemas, lantas kemudian menawarkan tumpangan kepadanya. Khadijah naik di mobil yang dikendarai oleh si kasir tadi. Di dalam mobil sempat hening di awal-awal, tapi akhirnya si kasir memberanikan diri untuk mengajak ngobrol. Mereka pun saling mengobrol. Kasir diketahui sudah bercerai dan punya seorang anak perempuan. Sementara Khadijah punya suami yang bernama Munir dan dua anak yang sudah dewasa. Yang satu laki-laki sudah mandiri dan punya rumah sendiri dan tinggal terpisah. Sementara anak keduanya yaitu perempuan baru berusia 17 tahun. Cigarette chez moi. Ok. Entah mengapa, Khadijah memutuskan turun di tengah jalan. Tak lupa, ia say thanks kepada si kasir yang memberinya tumpangan. Rupanya, Khadijah diam-diam memperhatikan seseorang yang tengah berjalan bersama dengan gerombolan temannya. Ternyata, yang sedang diperhatikan oleh Khadijah adalah putrinya yang berusia 17 tahun itu. Khadijah kaget melihat putrinya malah minum-minum vodka bersama gerombolan temannya itu. Wah, kacau salah pergaulan kayak gini. Apalagi saat putrinya berduaan sama laki-laki yang non-muhrim. Putrinya sempat-sempatnya mengambil foto selfie. Dari kejauhan, Khadijah hanya bisa memandang mengawasi putrinya itu. Dari raut wajahnya, sepertinya perasaannya bercampur aduk antara rasa kecewa, rasa sedih, bercampur dengan penyesalan. Ia lantas melanjutkan perjalanannya dan saat syuting close up, terlihat matanya berkaca-kaca. Ketemu seorang polisi, Khadijah lantas melaporkan bahwa ada toko yang menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur. Polisi kemudian melakukan sidak dan pengecekan ke toko tersebut. Lanjut berjalan dan berjalan lagi, Khadijah malah datang ke sebuah rumah sakit. Rupa-rupanya ia ingin menjenguk seorang tunawisma yang ia temukan di jalan tadi. Diketahui polisi membawanya ke rumah sakit tersebut. Khadijah ini bandel juga ya. Sudah dibilangi bukan jam besuk pasien, ia malah nekat nonong masuk ke dalam kamar rawat inap saat si resepsionis ke belakang. Lantas ia menemui tempat para perawat dan bertanya ruang mana pria tunawisma tersebut dirawat. Kelihatan banget kalau perawat-perawatnya pada sombong parah. Tapi gak bisa disalahin juga sih, wong bukan jam besuk. Perawat akhirnya menunjukkan sebuah kamar, tapi salah, ia malah masuk ke kamar pasien lain. Kocak juga ini film. Begitu terkejutnya Khadijah mendengar pria tunawisma yang ia temukan sudah meninggal dunia. Hal tersebut dikonfirmasi dari si perawat ketika ia melakukan cross check lagi. Kasihan ya anjing yang malang, ia ditinggal oleh sang majikan. Pada akhirnya Khadijah berhasil sampai di rumahnya. Dengan bukti, ia sudah bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitasnya di kemudian hari. Kita diperlihatkan lagi pemandangan ruang tamu yang sempat diperlihatkan di awal film. Ya agak lama kita melihat ruang tamu ya. Kayaknya settingnya sama aja deh, gak ada perubahan sama sekali dari awal film. Nah,
Kemudian adegan beralih di sebuah pantai. Ditampilkan Putri Khadijah yang kita temukan minum-minum vodka di adegan tadi, kini berlarian bermain di pantai bersama teman-temannya menikmati kebebasan. Dan film pun selesai. Jujur aneh gak tahu film ini maksudnya gimana ya. Ya bagong banget ya. Yang jelas gampangannya ada seseorang yang menemukan banyak pemandangan hanya dengan berjalan kaki di satu malam. Oke, sekian aja untuk alur cerita film ringan ini. Ya, sekali-kali film ringan ya. Kita udah mereview alur cerita film yang begitu berat plus mikir. Oke, terima kasih tentunya. Stay tune.